Senjata tajam membuat resah warga Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman kamera amatir warga, sambil membawa parang hingga samurai, geng motor menyerang pemukiman warga. Menurut warga, aksi teror geng motor ini sudah terjadi 3 hari berturut-turut jelang sahur. Menanggapi aduan masyarakat, pihak kepolisian mendatangi lokasi dan meminta keterangan warga. Polisi telah mengidentifikasi para pelaku yang kini masih dalam pengejaran. Sungguh miris, kakak beradik yatim piatu di Pekanbaru Riau menjadi korban penjamretan usai terima uang santunan lebaran sebesar 1,5 juta rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang mengendarai motor beraksi seorang diri dan mencegat korban di tengah jalan. Pelaku diduga telah mengikuti korban sejak keluar dari masjid usai menerima santunan. Dengan modus berpura-pura bertanya, pelaku kemudian merampas amplop berisi uang santunan. Aksi tersebut membuat kedua korban trauma dan sedih karena uang tersebut rencananya akan digunakan buat keperluan belanja lebaran. Polisi kini tengah memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Pencurian motor di kawasan perumahan Alam Pesona, Desa Sidorejo Krian, Sidoarjo, terekam kamera pengawas. Dalam waktu 20 detik, pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur sebuah motor yang terparkir di depan salon. Korban yang mengetahui motornya hilang langsung melaporkan kasus curanmor yang dialaminya ke Polsek Krian, Sidoarjo. Warga diminta berhati-hati karena jelang lebaran, aksi curanmor kian meningkat. Karena rencana konser dangdut koplo, masa ormas dan pengelola kafe terlibat keributan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pemakaman 5 orang dalam satu keluarga dalam kecelakaan maut di kilometer 290 ruas tol Pejagan diwarnai isak tangis. Iran menghujani Israel dengan serangan rudal tanpa henti menghantam kilang minyak besar di Haifa, Israel. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara bersama saya Ari Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini diduga akibat ledakan panel listrik Ball Press, sebuah gudang lapak barang bekas di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Sementara kebakaran juga meludeskan gudang limbah plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Asap tebal memumbung tinggi dan kobaran api menghanguskan gudang lapak barang bekas di Jalan Mawar 5, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya material mudah terbakar seperti plastik membuat api dengan cepat membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan panel mesin ball press. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah gudang penyimpanan limbah plastik di Desa Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar. Ini untuk lokasi terkini. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi gudang. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Petugas damkar dari Kabupaten Bekasi sempat kesulitan memadamkan api karena keterbatasan sumber air. Warga sekitar turut membantu dengan mengerahkan mobil tangki air untuk mempercepat proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pihak kepolisian Polres Metro Bekasi masih menyelidiki penyebab kebakaran.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Hilang kendali, mobil menabrak restoran Jepang di kawasan Ruko Gading Serpong, Tangerang, Banten. Suasana santap siang di sebuah restoran Jepang di kawasan Gading Serpong berubah mencekam ketika sebuah mobil tiba-tiba menerobos masuk. Diduga supir mobil hilang kendali dan menghantam restoran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun bagian depan restoran rusak parah. Keributan terjadi di kafe Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Masa ormas dan pengelola kafe terlibat cekcok dipicu rencana konser dangdut koplo. Keributan terjadi di sebuah kafe di Sampang, Jawa Timur antara pengelola kafe dengan massa diduga ormas. Seorang pria berkopiah putih berbincang dengan pihak kafe terkait konser dangdut koplo yang akan digelar di lokasi itu. Namun seorang massa berupaya meraih dagu perwakilan kafe hingga terjadi keributan. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung turun tangan untuk melerai dan mengamankan situasi. Sementara itu menyikapi kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang akhirnya menyegel kafe. Penyegelan dilakukan karena pemilik kafe dinilai tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh petugas. Bukan penutupan sementara sampai batas yang tidak ditentukan terhadap Liko Cafe, Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polaken, Kecamatan Sampang, pemilik Ahmad Herianto, yang diduga melanggar izin usaha berdasar surat dinas sekian-sekian dan surat sekretaris sekian-sekian. Pemerintah Kabupaten Sampang mengimbau para pelaku usaha agar mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kondusivitas di masyarakat di saat bulan Ramadan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar praktik pembuatan dan peredaran uang palsu di Purwakarta, Jawa Barat. Polisi menyita uang palsu siap edar mencapai 1 miliar rupiah. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat, digerebek tim Satreskrim Barreskrim Polri. Dari dalam rumah, petugas mendapati sejumlah alat bukti pembuatan uang palsu dalam jumlah besar. Di antaranya mesin printer, ribuan lembar kertas kupon sebagai bahan baku, mesin pencetak ultraviolet, hingga uang palsu siap edar yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah lebih. Pengungkapan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sindikat yang akan mengedarkan uang palsu hingga miliaran rupiah saat momen Lebaran. Kasat Resmob Barreskrim Polri Kombes Pol Arsyah Khadafi mengatakan penggerebekan berawal dari penangkapan terduga pelaku di kawasan Pleret, Purwakarta. Dari tangan terduga pelaku ditemukan barang bukti awal berupa 7 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dengan seri tahun produksi 2016. Kemudian dari 4 orang terduga pelaku ini, 3 orang merupakan perantara dan pengedar dan 1 adalah pemproduksi uang palsu. Dari tangan tersangka, di awal kami menemukan barang bukti ada 7 eksemplar uang palsu dengan nominal 100.000 di seri produksi tahun 2016. Dari hasil pemeriksaan, sindikat tersebut terkoneksi dengan kelompok pembuat uang palsu lainnya yang baru saja diamankan oleh Polres Klaten, Jawa Tengah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana peredaran uang palsu dengan ancaman penjara 15 tahun. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, terutama di momen Hari Raya Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan mantan kekasihnya. Pelaku nekat datang dari Papua karena sakit hati usai ditolak rujuk.
Tim Resmo Polsek Tamalate menangkap Ali, seorang pria yang melakukan penyiraman air keras terhadap mantan kekasihnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Aksi penganiayaan terjadi di kamar tidur rumah korban di Jalan Depasawi Dalam, Kota Makassar. Pada saat itu, pelaku mengetuk jendela kamar korban dan menyiramkan air keras saat korban menghampiri. Diduga pelaku telah merencanakan aksi ini sejak putus hubungan dengan korban 6 bulan lalu. Pelaku nekat datang dari Papua dan mencari keberadaan korban karena sakit hati. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Sudah berapa bulan itu tidak menjalin hubungan selayaknya pacaran. Karena ini perempuan sudah menolak untuk mau kembali jadi pacarnya. Akhirnya ini pelaku jauh-jauh dari Irian datang ke sini untuk mencari ini si korban. Setibanya di sini dia langsung melakukan penganiayaan dengan cara menyiram. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa plastik sarung tangan dan buku catatan berisikan kekesalan pelaku terhadap korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam kotak kontainer berhasil ditangkap. Pelaku mengaku membunuh karena kesal korban menolak berhubungan badan. Dua pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya disimpan dalam kontainer berhasil ditangkap di dua lokasi berbeda. Pelaku yang bernama Syawal ditangkap saat akan kabur keluar kota, sementara rekannya Sofwan ditangkap di kosannya di Medan. Saat diperiksa, kedua tersangka mengaku beraksi karena sakit hati. Korban menolak diajak berhubungan seksual. Usai korban meninggal dunia, tersangka juga mengambil handphone dan cincin emas milik korban. Yang pertama adalah tersangka tersebut sakit hati karena korban menolak dilakukannya hubungan seksual tidak wajar. Dan yang kedua adalah tersangka mengambil barang-barang korban, milik korban, dengan niat awal ingin menghilangkan jejak dan barang bukti dengan cara menjualnya. Sebelumnya, sosok mayat wanita ditemukan warga di dalam kotak kontainer plastik di Medan, Sumatera Utara. Mayat wanita tanpa identitas yang terbalut dengan karung ini pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Jenazah ditemukan dengan sejumlah luka memar di tubuhnya. Usai ditemukan, petugas pun langsung menggelar olah TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kurang dari 6 jam, polisi berhasil meringkus suami istri yang membunuh terapis pijat di kamar mandi kos di Cirebon, Jawa Barat. Diduga pelaku ingin menguasai harta korban. Lupi mana Lupi? Ya, turun. Ya, turun. Ya, sini dulu. Kamu sama siapa? Tenang, Mas. Kamu sama siapa? Kurang dari 6 jam, tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota menangkap pasangan suami istri saat hendak kabur naik bus di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Kedua pelaku membunuh Tuti Alawiyah, tukang pijat yang jasadnya ditemukan membusuk di kamar mandi kos-kosan. Peristiwa berawal ketika kedua pelaku memanggil korban melalui jasa aplikasi untuk pijat. Saat di kamar, pelaku pria beraksi dan menganiaya korban hingga tewas. Kemudian ia memanggil istrinya untuk memindahkan jasad korban ke kamar mandi dan kabur. Diduga keduanya membunuh korban untuk menguasai harta korban berupa uang Rp83.000 dan sebuah telepon genggam yang kemudian dijual seharga Rp70.000 saja. Ini sudah berhasil kita ungkap dan kita telah mengamankan dua orang yang terindikasi sebagai pelaku tindakan perbuatan pembunuhan. Saat ini, kedua pelaku ditahan Polres Cirebon Kota, terancam pasal berlapis dan terancam 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan.
Pemirsa, waspadalah, aksi pencurian motor jelang Lebaran di Sidoarjo, Jawa Timur meningkat. Dalam waktu 20 detik, pelaku berhasil melarikan sebuah motor yang sedang diparkir di depan salon. Inilah detik-detik aksi pencurian motor yang terjadi di kawasan perumahan alam pesona Desa Sidorejo, Krian Sidoarjo. Dalam waktu 20 detik, pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil melarikan sebuah motor yang sedang parkir di depan sebuah salon perawatan rambut. Dalam video rekaman kamera pengawas, tampak pelaku dengan cepat melakukan aksinya mengeksekusi motor pelanggan salon. Korban yang mengetahui motornya hilang langsung melaporkan kasus curanmor ke Polsek Krian Sidoarjo. Dekatnya aja di jam 14.45 itu customer saya ngelihat motornya itu masih ada. Terus habis itu 14.47 lewat 17 detik itu dia keluar dan itu udah nggak ada. Saat ini kasus curanmor kini tengah ditangani tim Satreskrim Polsek Krian Sidoarjo. Warga diminta berhati-hati karena jelang Lebaran aksi curanmor kian meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, seorang pria ditangkap polisi usai ketahuan mencuri sapi ternak warga. Rencananya hasil penjualan sapi tersebut akan digunakan pelaku untuk modal Lebaran. Ada satu lagi yang Sejumlah warga di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, berhasil mengagalkan aksi pencurian sapi yang membuat resah para peternak. Dalang dari aksi pencurian sapi itu merupakan seorang pemuda bernama Rahmin, berusia 30 tahun. Tidak butuh waktu lama, pelaku kemudian diamankan polisi ke Polsek Batauga. Saat beraksi, pelaku meminta bantuan sejumlah remaja di bawah umur untuk membantunya memasang jerat dengan iming-iming Rp200.000. Pelaku sudah 2 kali beraksi dan mengaku kali ini curi sapi untuk modal Lebaran. Telah datang seorang masyarakat atau peternak di kantor Polsek Batauga dan melaporkan ada ternaknya yang sementara terjerat dan pelaku saat itu belum diketahui, sehingga personil gabungan Resmob dan Polsek Batauga bekerja cepat menuju TKP dan setiba di TKP menemukan 2 ekor sapi yang sementara terjerat. Dari hal tersebut kemudian dikembangkan dan menemukan keterlibatan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terpaksa merayakan Idul Fitri di balik jeruji besi dan terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pemuda terluka parah akibat ledakan petasan yang dirakitnya sendiri. Petasan jumbo dirakit korban akan digunakan di malam takbiran. Saiful Anas, warga desa Mekiring, Kecamatan Napulung, Ponorogo ini dirawat di RSUD Harjono, Ponorogo usai terluka parah akibat ledakan petasan yang dirakitnya. Peristiwa terjadi saat korban bersama 6 temannya membuat petasan jelang Lebaran. Korban merakit memasukkan bubuk mesiu ke dalam selongsong petasan, namun petasan meledak dan melukai korban. Hasil pemeriksaan tim medis, korban terluka parah di telapak tangan kanan dan kiri, juga ada luka bakar di kepala korban. Memang ada luka di bagian tangan kiri dan juga di lengan tangan kanan. Kalau untuk yang tangan kiri, kita temukan ada luka yang terbuka, terus kemudian yang tangan kanan itu ada luka bakarnya. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP. Ratusan petasan berukuran jumbo, selongsong petasan dan bubuk mesiu diamankan. Kini kasus ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.